Syafira, NIM 0307193148. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, program studi manajemen pendidikan Islam Istanbul 2019. Di kesempatan kali ini saya akan melaksanakan mini riset untuk mata kuliah manajemen mutu pendidikan di Yayasan Jihadul Ulumi Perguruan Islam Al-Ulum Medan. Winsu juara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Syafira. Saya dari program studi manajemen pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bersama rekan saya. Saya Naum Bitonga. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak untuk tugas mini riset kami yang berjudul efektivitas kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Al-Ulum Medan. Untuk yang pertama, bagaimana pelaksanaan manajemen mutu pendidikan di MTS Al-Ulum Medan? Baik, untuk keterlaksanaan manajemen mutu yang kita lakukan di MTS Al-Ulum Medan ini, pertama itu pelaksanaannya bagus, lancar. Tapi karena pandemi beberapa tahun akhir ini memang agak sedikit terhambat karena memang anak-anak nggak masuk, hanya dilakukan secara daring, tidak masuk sama sekali ya. Dari itu untuk keterlaksanaan tadi ya, keterlaksanaan manajemen waktu itu, saya sebagai kepala sekolah, kepala madrasah, memang ada beberapa instrumen yang saya siapkan untuk terus dapat memonitoring atau supervisi guru-guru kita dalam menjamin mutu pendidikan tadi. Belum lagi karena memang pandemi ini untuk tingkat ketercapaian hasil pendidikan itu kan tidak terlalu difokuskan sekali gitu ya, tidak terlalu memang ditargetkan sekali gitu. Oleh sebab itu, walaupun demikian, saya sebagai kepala madrasah tetap harus mengontrol, harus mengevaluasi tingkat mutu pendidikan dari hasil apa yang guru-guru kami ajarkan. Lebih kurang seperti itu. Kemudian untuk perkembangan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan itu seperti apa, Pak? Kalau yang saya lakukan sebagai kepala madrasah untuk menunjang kompetensi guru-guru kita, itu biasanya kita buat pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan. Guru-guru yang ada kita suruh mereka mencari informasi atau mereka dapat informasi dari saya untuk mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Contohnya seperti mereka mengikuti pelatihan bagaimana cara mengelola kelas dengan baik, bagaimana sistem pembelajaran atau menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk ketercapaian mutu pendidikan anak-anak kita di MTS Al-Ulum ini. Jadi kalau di tingkat sekolah sendiri memang kami terprogram untuk buat pelatihan itu paling tidak dalam satu semester itu 2 kali. Ya, dalam satu semester 2 kali kita panggil mentor, kita panggil orang yang bisa memberikan materi, dan kesemua itu memang usaha kami dalam membentuk mutu dari tenaga pendidik kita agar dapat hasilnya nanti outputnya peserta didik kita juga outputnya lebih bagus, mutunya lebih bagus untuk menunjang karir mereka ke depannya. Sejauh ini karena pengalaman dan kondisi pandemi tadi, perkembangannya gimana, Pak? Bagus karena Menurun ya pastinya mungkin seluruh sekolah ada tingkat penurunan ya. Tapi lagi karena COVID itu tidak semertanya kita lepaskan begitu saja, karena memang ada himbauan pemerintah tercapaian kurikulum itu tidak usah semaksimal mungkin. Ya kita pun menyesuaikan lah gitu. Bagaimana kita mengontrol guru-guru itu, mensupervisi guru-guru. Memang setiap bulannya kita selalu ada rapat koordinasi tentang perkembangan peserta didik kita, bagaimana mereka dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring ini. Dan saya juga masuk ke grup-grup guru untuk mengontrol bagaimana mereka
proses pembelajarannya gitu. Jadi kan kalau di sekolah langsung kan kita nampak ketika guru itu melakukan proses pembelajaran, kita bisa evaluasi, kita bisa kontrol di situ kan. Tapi kalau daring itu memang sengaja kita minta agar masuk ke dalam grup mereka agar saya dapat memantau keterlaksanaan proses pembelajaran itu. Demi mutunya tersebut tidak turun ya gitu. Jadi disesuaikanlah kualitasnya. Tadi kalau kita berbicara tentang aktivitas kepemimpinan. Oh iya. Nah, ini tipe gaya kepemimpinan yang seperti apa yang Bapak terapkan? Oh, ini masalah pribadi ya. Iya. Masalah sebagai kepemimpinan kepala- saya ya. Sebagai kepala madrasah. Oke, kalau yang selama ini saya lakukan, memang saya menjalankan fungsi dan tugas sebagai kepala madrasah ya. Terutama ketika saya melakukan perencanaan, ya kan, itu kan termasuk dalam program yang saya buat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Ketika saya sudah melakukan proses perencanaan itu, membuat program-program tersebut, maka selanjutnya saya mengkontrol ya, mensupervisi ya kan gitu. Ada jadwal supervisi saya setiap 1 bulan ke 2 bulan sekali terjadwal untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik kami gitu. Jadi itulah yang saya lakukan, mensupervisi. Kemudian di akhir semester nanti saya evaluasi. Karena kan memang kami juga ada rapat rapat bulanan, itu rapat koordinasi kami ya. Nah, disitulah nanti kita mengevaluasi apa yang telah terjadi proses pembelajaran selama 1 bulan. Jika ada yang kurang, jika ada kendala, di situ saya sebagai kepala madrasah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan-masukan demi keterlaksanaan pembelajaran yang secara efektif. Jadi gitulah yang saya lakukan selama ini, dan juga banyak juga seperti tadi saya bilang, banyak kita panggil mentor untuk memberikan motivasi. Bahkan kami tiap bulannya itu ada, kalau untuk menyemangati guru itu kita buat pengajian gitu, sering kita lakukan supaya kita menjaga kestabilan semangat guru ini. Kan kadang-kadang turun semangatnya, kadang-kadang kan kita buatlah pengajian supaya bangkit kembali motivasinya. Kita panggil pemateri, kita buat seminar motivasi agar mereka dapat terus berkarya, terus menciptakan hal-hal yang baru demi anak-anak kita yang kita persiapkan untuk masa depan mereka yang lebih bagus, yang berkualitas. Jadi sejauh ini faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa ya? Dari positif atau negatif? Yang mempengaruhi menjadi mutu di sini ya. Yang pertama itu biasanya memang faktornya itu kan dari guru-guru juga kan, dari guru-guru, kualitas atau kepada si guru kita, kemudian dari sarana prasarana ya. Kalau di sini di Alulum, alhamdulillah, kalau untuk faktor-faktor tersebut agak minim, karena memang kita di sini untuk penyeleksian guru-guru kita itu ketat ya. Kita akan menerima guru itu kalau dia memang sesuai dengan mata pelajaran dia atau sesuai dengan jurusan dia. Jadi tidak ada di sini yang guru mengajar misalnya dia latar belakangnya matematika tapi kita suruh mengajar agama, juga ada gitu. Dan begitu juga pelajaran yang lainnya. Artinya untuk mencapai mutu yang baik tersebut kan salah satunya kita melihat kompetensi gurunya kan. Nah, jadi mereka kita terima sesuai dengan jurusan yang mereka tempuh di perguruan tingginya mereka gitu. Kemudian dari sarana prasarananya alhamdulillah di MTS ini cukup baik. Kalau ada kekurangan langsung kita berkoordinasi dengan pimpinan. Kita kan di sini di bawah yayasan, apa saja yang kurang memang mereka sediakan fasilitas-fasilitas yang memang untuk menunjang mutu pendidikan kita di MTS ini. Itu saya rasa tidak ada faktor yang sangat signifikan yang terhambat di sini. Dari Peserta didiknya, alhamdulillah kita untuk peserta didik kita itu untuk penanganan masalah mereka, kemudian
kendala-kendala yang mereka dapati di ketika proses pembelajaran itu kan sudah ada yang menangani. Di dalam manajemen ini kan ada kepala, wakil 1, wakil 2, kesiswaan, ya kan? Ya, kesiswaan inilah yang nanti akan bertindak bagaimana cara kesiswaan untuk tetap menjaga mutu anak-anak tersebut, ya, untuk tetap menjaga efektivitas belajar, termasuklah berkoordinasi dengan wakil kurikulum, ya kan? Jadi kesemua itu memang di manajemen kami terlaksana dengan baik gitu. Ada juga guru BK-nya gitu kan, untuk melayani anak-anak. Ada yang terkendala dalam proses pembelajarannya, itu kan pasti ada kan. Jadi memang kadang-kadang anak-anak ini kan berlatar belakang yang berbeda-beda dari setiap keluarga. Pasti ada masalah, pasti ada tidak efektif dalam pembelajaran, mungkin karena faktor-faktor lain kan. Jadi disitulah fungsi guru bimbingan konseling tadi, melayani anak-anak yang ada ketergangguan efektivitas sehari-harinya. Nah, disitulah fungsinya nanti mereka membimbing ya anak-anak tersebut agar mereka dapat belajar secara fokus, secara maksimal, sehingga tercapailah mutu pembelajaran kita, mutu pendidikan kita di MTS Alulum ini. Ada lagi? Sejauh yang Bapak lihat nih Pak, kan kita kemarin pandemi kan daring. Ya. Nah, ini alhamdulillah kan anak-anak sudah masuk kembali kan Pak. Ya. Mengenai perkembangan akhlak nih Pak. Bagaimana akhlak mereka dari sebelum pandemi sampai sesudah pandemi ini, atau menurun atau meningkat? Iya. Menurun memang. Menurun ya. Karena memang dulu kita kontrol dari guru-guru, kontrol dari kepala sekolah dan manajemen itu memang ketat dulu. Memang di Alulum ini terkenal dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi gitu ya. Jadi seluruh siswa itu mendapatkan bimbingan dari guru-gurunya, kontrol dari guru-gurunya, dan contoh langsung dari guru-gurunya gitu. Itulah yang selama pandemi ini nggak ada yang mereka dapatkan. Bahkan mereka diwajibkan untuk memiliki HP. Itu kan sering dulu itu kejadiannya ketika kami tidak lagi dapat mendidik mereka secara tatap langsung, dan mereka dididik oleh orang tua mereka masing-masing di rumah dengan cara mengontrol, melihat anak-anaknya belajar menggunakan HP. Banyak keluhan orang tua memang ketika mereka mengawasi anak, memang ketika ada orang tua di situ mereka belajar, tapi ketika orang tuanya nggak ada di situ malah lain yang dibuka. Nah, ini kan itu yang nggak dapat kita kontrol dari sekolah, karena di HP ini banyak nih yang hal-hal negatif. Kan tergantung kita juga. Kalau HP ini kan alat benda ya. Kalau alat benda itu kita pergunakan negatif dapatnya. Kalau positif dapatnya kan gitu. Jadi selama pandemi ini mereka tidak dapat memang secara ilmu mereka bisa cari di sini di Google ya. Tapi secara akhlak, etika mereka tidak lagi dapat contoh dari gurunya langsung, kan gitu. Nah, itu apa bro? Jadi nggak dapat lagi mereka dengan contoh tadi gitu. Akibatnya ketika masuk ini banyak anak-anak yang dulunya akhlaknya baik. Salah satu contohnya ketika makan kan kita larang untuk berdiri atau sambil berjalan. Hari ini masih mereka, karena kita nggak pernah lagi ngasih tahu secara langsung, nggak pernah kita contohin nampak mereka secara langsung. Jadi secara etika, tata bahasanya juga gitu, karena mereka sering berinteraksi dengan handphone ya kan, nggak sering lagi interaksi dengan guru. Akhirnya ya seperti saya katakan tadi, ya lumayan menurun lah. Tapi dalam hal itu kita tidak biarkan mereka terus menurun dari segi akhlaknya. Insya Allah ketika sudah masuk secara berkala ini, secara terbatas, kita terus melakukan bimbingan, evaluasi yang kita lakukan agar anak-anak kita di MTS Alulum ini tidak menurun etikanya. Ya, kita perbaiki lagi etika mereka, akhlak dan kepribadian mereka. Gitu. Baik, sudah selesai pertanyaan-pertanyaan kami.
penutupnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas Ya. kesediaan waktunya dan Ya. kerjasamanya membantu kami dalam mengerjakan tugas mata kuliah manajemen mutu pendidikan ini. Iya, iya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.